Pemain ADO Den Haag, Rafael Struijk, membocorkan rencana tim kepelatihan timnas Indonesia yang hendak terbang ke Belanda untuk mencari pemain keturunan. Hal itu diungkapkan Rafael Struijk dalam wawancara dengan media asal Belanda, Omroep West. Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih timnas Indonesia beberapa hari yang lalu. Mereka ingin datang ke Belanda, kata Rafael Struijk kepada Omroep West. Okezone mengutip dari Instagram @football.indonesia. Mereka mencari lebih banyak pemain dari yang saya dengar. Jadi saya pikir dia asisten pelatih akan datang, lanjut pemain yang baru saja dipromosikan ke skuad senior ADO Den Haag ini. Dalam beberapa hari terakhir rumor timnas Indonesia bakal mendapatkan pemain naturalisasi tambahan beredar luas. Sejumlah nama pun muncul ke permukaan, beberapa di antaranya Tom Hayae SC Heerenveen, dan Miss Hilgers FC Twente. Timnas Indonesia memang membutuhkan tambahan pemain jempolan demi meraih prestasi instan. Dalam beberapa bulan ke depan, skuad asuhan Shin Tae-yong akan melakoni dua ajang penting, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersua Brunei Darussalam. Di atas kertas, timnas Indonesia bakal dengan mudah menggilas Brunei. Namun, jika lolos ke babak kedua, timnas Indonesia akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Tentunya tak mudah tergabung di grup ini, termasuk menghadapi Filipina yang bakal dihuni pemain-pemain jempolan macam Neil Etheridge, Birmingham City, dan Gerrit Holtman, Velbohum. Sementara itu di Piala Asia 2023, timnas Indonesia juga tergabung di grup berat. Skuad Garuda satu grup dengan Jepang, Irak dan Vietnam di grup C. Agar penantian panjang Indonesia di Piala Asia tidak sia-sia, pelatih Shin Tae-yong tentu perlu memaksimalkan timnya. Ia dituntut meracik tim setangguh mungkin, khususnya di lini depan. Memilih opsi pemain keturunan adalah salah satu strategi yang bisa dilakukan agar mendapat amunisi terbaik. Sebagai contoh, beberapa nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama kini tengah dalam proses naturalisasi. Berikut nama pemain keturunan Indonesia yang bisa digaet Shin Tae-yong untuk Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia. 1. Navarone Ford. Navarone Chesney Kaifor adalah pemain gelandang serang yang lahir di Opheusden, Belanda pada tanggal 4 Februari tahun 1992 silam. Dia merupakan pesepak bola tercatat berkewarganegaraan Indonesia dan Belanda. Kini, ia bermain untuk klub Pafos FC yang berkompetisi di divisi utama Liga Siprus. Gaya permainannya yang luas membuat ia dapat ditempatkan sebagai winger dan bisa menjadi opsi striker sayap bagi timnas Indonesia. Ia juga sempat membela timnas Belanda kelompok umur U19, U20, dan U21. Pengalaman itu tentu dapat menjadi pertimbangan Shin Tae-yong untuk mengajaknya bergabung dengan timnas Indonesia. Navarone selalu menjadi bagian timnas muda Belanda di berbagai level usia. Pada tahun 2011 lalu, dirinya dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda U19. 1 tahun kemudian, pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm tersebut ikut memperkuat timnas Belanda U20 dan U21. Bersama timnas Belanda U20, Navarone tampil di turnamen usia muda, yakni World Youth Festival Toulon 2012. Namun sayangnya, Navarone hanya mampu meraih peringkat ketiga di ajang tersebut setelah mengalahkan Prancis. Navarone sendiri selalu menjadi pilihan utama di timnas Belanda U20. Menggunakan nomor punggung 7, Navarone pun menjadi tumpuan timnas Belanda U20 di sepanjang turnamen. Sayangnya, ia tak mampu mencetak gol di ajang tersebut. 2. Ilyas Alhaf. Ilyas Alhaf baru saja mengantarkan Almere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda, dapat dijadikan bidikan.
Apalagi dalam wawancara terbaru dengan Yusa Nugraha, pesepak bola yang biasa mentas sebagai winger ini terbuka jika mendapat tawaran membela timnas Indonesia. Ilyas Alhaf akhirnya resmi mendapatkan pelabuhan baru. Kini, pemain yang santer dikabarkan bakal dinaturalisasi itu direkrut oleh klub Liga Armenia, FC Noah Yerevan. Sementara itu, Ilyas Alhaf yang berpaspor Belanda sempat datang ke Indonesia. Ia berlibur ke Bali setelah menyelesaikan musim 2022-2023. Bukan tidak mungkin, Ilyas Alhaf bakal menjadi salah satu pesepak bola berikutnya yang dinaturalisasi PSSI. Selama 4 tahun berada di Almere City, Ilyas akhirnya menuai kesuksesan lewat capaian tertinggi timnya usai promosi ke Eredivisie tahun 2023 sampai tahun 2024. Hingga saat ini Ilyas sudah mencatat 101 pertandingan dengan koleksi 19 gol serta 12 assist. Capaian itu membuatnya dilirik timnas Belanda. Meski baru di kelompok U18 dan U20, Ilyas total sudah mencatat 15 kali pertandingan. 3. Delano Ladan. Delano Ladan adalah mantan striker Feyenoord yang ternyata adalah keturunan Indonesia yang bisa menjadi opsi timnas. Delano Ladan memulai karir sepak bola di Belanda dan langsung bergabung dengan tim muda Feyenoord hingga 2011. Delano sempat di tim muda Haglandia dan ADO Den Haag. Dia kemudian akhirnya Delano Ladan gabung dengan tim senior ADO Den Haag pada 2017. ADO Den Haag terkesan dengan perkembangan Delano Ladan selama di tim U19. Kini, ia adalah punggawa Top Os. Ladan adalah pemain asal Belanda yang lahir di Leiderdorp, 22 tahun lalu, namun punya darah Indonesia, tepatnya Jawa, dari kakeknya. Debut untuk Cambuur dilakukannya sebagai pemain pengganti di laga melawan Go Ahead Eagles yang dimenangkan 5-0. Ladan menyumbang 1 assist untuk Orat Mangun saat itu dan sukses yang lebih besar menanti mereka di akhir musim. Cambuur menjadi juara Eerste Divisi musim 2019-2020 dan berhak mendapatkan tiket promosi langsung ke Eredivisie. Di level junior Laden memang sudah pernah berkostum Belanda dengan total 12 caps dan 3 gol dan itu adalah salah satu bukti jika talentanya pun diakui oleh negeri tulip. Van Persie sejak 2020 memang mengabdi pada Feyenoord yang juga klub profesional pertamanya sebagai tenaga kepelatihan. Saat Laden datang, ex-striker Arsenal dan Manchester United itu dikontrak sebagai pelatih khusus posisi penyerang sehingga dipastikan keduanya sempat bekerja sama. Sebagai pemain depan, posturnya tidak terbilang tinggi yakni hanya 177 cm namun itu bukan halangan baginya untuk menjadi bintang top tim Garuda.